Setiap kota dibangun dari imajinasi. Mereka yang menetap kemudian merawatnya, menghidupi dan menyelami hingga sisi paling jauh yang bisa direngkuh, sisi paling gelap yang bisa disingkap, sisi paling rahasia untuk dijaga. Kelawan ngucap asmaning Gusti kang Maha Suci, mugi paring padhanging ati sirnaning peteng netra paningalan. Dumugi pamungkas pegoting nyawa lan roh sejati, lan pegating surya lan wanci dinten petungan. Dados nembah syukuring raos kangge Kanjeng Nabi ingkang ngambakta padhang saking petenging jaman. Tetep ing talining Gusti lan dalan tirakati ingkang sawiji, kanthi sejejeking pucuking panah mangking pungkasan. Mak ya anak ang dengkung, pokoknya tung. Om beli karton tapi mak ya, iya. Percaya pun aku bener-bener falak ya. Tadi Poriano, banyak anget karo uyo. Ang dengkung, sampean metu wis nang sumur ta? Sejarah mas ya. Iya. Iya bakal belanja sana sang kono. Waktu subuhan itu Allah Akbar. Nah, Allah Akbar, Allah Maha Agung, Maha Besar, Maha Bijaksana. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Menelusuri jejak dari Nyimas Gandasari mempertemukan kami dengan Mak Wen. Mak Wen merupakan warga desa Pecung Kulon atau Kasugengan Kidul yang pernah dipercaya menjadi pendamping juru kunci situs Nyimas Gandasari. Mak Wen secara spiritual dan sejarah juga mempunyai keterikatan langsung dengan Nyimas Gandasari. Secara keturunan, Mak Wen merupakan cucu dari Kuwu Sander yang juga mempunyai keterikatan dengan Ki Wujud dan Nyi Mujud. Ki Wujud dan Nyi Mujud sendiri diyakini merupakan pengasuh dari Nyimas Gandasari. Mak Wen menjalankan aktivitas sehari-hari di rumah bersama anak dan cucunya. Sembari membantu anaknya menjaga warung kecil di depan rumah, Mak Wen juga sering dimintai bantuan oleh warga yang membutuhkan pertolongannya. Mak Wen dikenal masyarakat mempunyai kemampuan memijat. Ia tanpa sungkan memijat siapa saja yang datang dan meminta pertolongan. Untuk menguatkan ikatan Mak Wen dengan leluhurnya, Mak Wen secara rutin berziarah ke salah satu situs Nyimas Gandasari yang berada di Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Hari ini, kami menemani Mak Wen dan keluarganya menjalankan rutinitas ziarah tersebut. Bagi Mak Wen, ziarah adalah cara ia mengenang perjuangan leluhur dan mengingat kembali segala apa yang dinasihatkan untuk anak cucunya di hari ini. Dipun kacariyos ing tlatah Caruban Nagari, wanodya kembang wangi ananging amuk ten kasakti. Jawara kabeh tinunduk lan najrih sinawala tanding. Nora kelakon sinten-sinten ingkang sumandi. Tan ginambar sirat cahyan ingkang ayu,
tiyang kabeh putra gandrung kapilayu lir kadya surya seminar ing kembang ingkang migar ing inggil sendang. Kisah Nyimas Gandasari tak bisa dilepaskan dari masyarakat Pecung Kulon atau Kasugungan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Di daerah tersebut, terdapat salah satu situs Nyimas Gandasari yang merekam cerita lain dari sosok sakti mandraguna. Kisah paling tersembunyi yang diabadikan dari lisan ke lisan dan hidup dari ingatan ke ingatan masyarakat sekitar. Keberadaan situs tersebut menjadi pusat aktivitas kebudayaan dan religiusitas yang terus hidup dan dihidupkan oleh masyarakat melalui ragam ritus dan ziarah. Pengelola situs, pengunjung, dan masyarakat sekitar mengingat sosok tersebut dengan cara yang paling intim, melenyapkan ruang dan waktu seolah ia masih benar-benar ada di tengah mereka. Masyarakat sini dibandingkan hari raya sama hari kunjungan, mereka itu lebih memilih nggak datang hari raya, nggak pulang hari raya dibanding hari kunjungan. Karena apa? Kalau hari kunjungan itu pasti semua datang, pasti semua kumpul keluarga, gitu kan. Tapi kalau ibaratnya enggak, ibaratnya hari raya itu belum tentu. Jadi masyarakat sini alhamdulillah menjunjung ini sebagai ibaratnya desanya desa adat dan patokan adatnya ada di sini di Petilasan ini. Kalau biaya kunjungan kita memang ada dari ibaratnya dari sponsor ya, dari donatur, tapi pada intinya kita dari masyarakat untuk dana kunjungan itu. Di samping dapat dari donatur luar atau sponsor, terus dari ya orang jualan kayak kemidi kayak apa kan gitu kan. Gitu. Tapi pada intinya kekuatan tersebut adanya di masyarakat. Gitu. Masyarakat semangat menjaga dan melestarikan adat istiadatnya itu. Di Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, tepatnya di Desa Panguragan Lor, terdapat situs yang mengabadikan kisah dari sosok perempuan yang hidup di rentang waktu yang tak diketahui. Seperti folklor pada umumnya, kisah Nyimas Gandasari terus hidup dan menghidupi kesadaran kolektif masyarakat yang menjaganya dalam ingatan, mencintainya dalam ritus, merengkuhnya dalam ziarah. Keyakinan inilah yang menarik peziarah dari berbagai daerah datang ke situs tersebut, membawa beragam persoalan untuk dibagi melalui doa-doa paling sunyi. Mengadu kemalangan hidup pada ingatan tentang sosok sakti mandraguna. Di sini tuh kayak ini, kayak apa namanya? Kayak dokter di sini kan datang di sini tuh kita mesti laporan dulu. Nah, ditanya di situ barangkali ada orang tuh keperluan. Kalau di sini biasanya tuh orang tuh terkenalnya tuh buat meruntuhkan ya, buat padahal di sini enggak, cuman buat mengadili. Kalau kesalahannya tuh udah cukup ya mungkin insya Allah. Makanya di sini tuh satu orang, 3 nama, 3 fungsi. 1 Nyimas Gandasari. Nyimas Gandasari itu buat mahabbah. Maksudnya mahabbah itu pengasihan kata orang Cirebon mah. Itu pengasihan, itu asian buat asian. Asian itu buat jabatan, buat keluarga sakinah, buat usaha biar lancar. Nyimas Ratu Ayu Panguragan itu buat mengadili. Biasanya tuh ada orang usaha sama orang usaha, biasanya tuh ya ada yang saingan yang nggak bagus gitu loh. Dia merasakan teraniaya, dia minta supaya diadili. Nyimas Sabter enggak, itu Nyimas Sabternya itu buat penjagaan. Buat penjagaan barangkali kalau kita usaha selagi lancar, barangkali ada yang dolimin, itu ada yang bisa dikasih di situ. Sinebat Nyai Mas Gandasari Putri Tanahgung inggih punika Saripah Mutmainah Ratu Asih Kinayu saking nagari Pase samudraning ngelmu lan adiluhung kinanti laire panjer dumugi caruban papesten kang gumantung ananging pagebluk dados sepah kekalih kapundhut
ingkang makuasa lajeng dipunasihi kalian aku uning Caruban Nagari Pangeran Cakrabuana kanthi welas asih dipun jagi kanthi ngelmu lan luhuring budi dados kembang wangi lan obor tumraping pakerti. Harapan, keputusasaan, dan situasi sulit dalam hidup menjadi lahan subur bagi keyakinan untuk tumbuh. Situasi itulah yang menghidupi situs Nyimas Gandasari dengan kisah-kisah sakti yang dilekatkan pada sosok tersebut. Lantas, apa yang tersisa ketika semua permasalahan dan kemalangan hidup disandarkan hanya pada keyakinan? Abdul Rosyidi, penulis buku Folklor Syekh Magelung Sakti dan Nyimas Gandasari, melihat fenomena tersebut sebagai cara masyarakat memelihara dan menghidupkan folklor. Cara yang sama menyebabkan folklor berkembang dengan banyak versi, seperti yang terjadi terhadap folklor Nyimas Gandasari. Tak ayal, versi cerita Nyimas Gandasari berkembang. Bahkan salah satu versi muncul sebagai yang tidak cukup familiar didengar pada ruang-ruang akademis yang beku. Satu versi cerita yang justru menubuh dalam ingatan dan kesadaran kolektif masyarakat. Nyimas Gandasari itu muncul tentang isu itunya pada saat Nyimas Gandasari dengan Syekh Magelung Sakti itu tidak menikah. Tidak boleh menikah, ada yang ngomong tidak menikah. Alasan yang pertama itu karena kedua orang ini masih punya hubungan darah, punya hubungan keluarga. Dan itu memang di naskah disebutkan, Pangeran Sulendraniningrat menyebutkan, Muhaimin AG menyebutkan. Tapi kalau kita telusuri silsilahnya itu sebenarnya bukan muhrim walaupun ada hubungan keluarga. Kemudian versi yang lain mengatakan Nyimas Gandasari kenapa tidak menikah dengan Syekh Magelung Sakti ini, karena kedua orang ini sufi ya, orang Karangkendal percaya itu. Kemudian di versi lain juga menyebutkan itu. Nah, versi yang ketiga ini yang menyebut Nyimas Gandasari kenapa tidak menikah, itu karena dia sebenarnya punya kelaminnya laki-laki. Itu disebutkan, ada versinya seperti itu. Walaupun versi pertama dan kedua itu lebih masyhur, lebih dikenal luas. Nah, versi ketiga ini paling sedikit dikenal tapi ada. Versi lain dari kisah Nyimas Gandasari menyebar dan berkembang di ruang-ruang kesadaran paling sunyi masyarakat Cirebon. Versi yang tidak mungkin kita dengar di ruang-ruang formal dan literatur kebudayaan resmi. Budayawan Raden Ahmad Opan Safari Hashim atau yang akrab disapa Opan secara hati-hati menanggapi adanya versi lain yang dianggapnya justru kontroversial dari kisah Nyimas Gandasari. Ya, itu kan orang boleh menafsirkan pesan yang disampaikan lewat cerita itu oleh orang itu diterima dengan berbagai macam penafsiran. Boleh aja orang menafsirkan macam-macam. Ya karena dia memiliki kekuatan seperti laki-laki, ya ditafsirkan seperti transgender begitu. Apalagi dalam sebuah cerita itu ada salah satu versi yang mengatakan Nyimas Gandasari itu sebetulnya laki-laki. Bahkan ketika dia ditugaskan sebagai intelijen pasukan Telik Sandi, dia itu harus mengembalikan lagi sebagai wanita. Makanya itu kelaminnya itu dititipkan ke Parimana. Nah, Parimana itu karena digambarkan sebagai raksasa, ya akhirnya kan dimakan hingga dia tetap menjadi wanita. Nah itu kan sebetulnya penyedap ya. Kalau dongeng itu kalau dimasakkan itu bumbu penyedap. Ya kalau kita ceritanya datar saja nanti audiens itu enggak ini, mungkin ngantuk lah, mungkin jenuh atau apa. Nah pertanyaannya kenapa versi Nyimas Gandasari yang mempunyai kelamin yang berbeda itu kemudian muncul di dalam folklore atau cerita tentang Nyimas Gandasari? Kalau saya sih membacanya begini,
Jadi kebudayaan kita, kebudayaan Cirebon yang pengaruhnya itu paling banyak itu dipengaruhi oleh Islam. Dan Islam itu sebagai agama yang ideologinya itu dalam seksualitas ya, itu ideologinya prokreasi. Jadi ideologi ini di dalam seksualitas itu dikenal pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas itu akan baik, akan bagus kalau tujuannya itu untuk menghasilkan keturunan, kreasi, prokreasi. Jadi yang tidak mendukung kreasi, yang tidak mendukung untuk menghasilkan keturunan, seksualitas itu kemudian menjadi dilarang, tabu, direpresi, ditekan, menjadi marginal. Nah, Islam yang mempengaruhi Cirebon itu juga mempengaruhi kepercayaan orang Cirebon. Tapi realitas itu tidak bisa ditekan sepenuhnya. Itu akan muncul rembesan-rembesan di mana yang kontra kreasi juga muncul. Nah, saya membacanya versi ini muncul karena sebagai perlawanan terhadap ideologi prokreasi ini. Syekh Magelung Sakti lumampah ing Kutha Praja sanjalan seba sedaya tiang lan awicara. Mireng wonten sayembara saking Nyimas Gandasari, Praprawira Satria lan Praja Nagari ing Palagan Sari, jaya ing Palagan lan luhur pakerti sumerating cahya agung, lir Katya Kartika ing Dirgantara. Syekh Magelung gandrung kagiatan arupi kanuragan ing Palagan, malang gunung geger jagat kapireng kadya tetabuhan lesung. Tentang jenis kelamin Nyimas Gandasari ini, kita nanti bisa menelusuri dari folklore yang berkaitan dengan desa Depok, kemudian daerah Depok, kemudian daerah Pecung, kemudian daerah Kempek di Gempol. Nah, Nyimas Gandasari ini kan tercatat di sejarah Cirebon, itu dipercaya sebagai orang yang berjasa saat penaklukan Cirebon pada saat menaklukkan Raja Galuh. Waktu itu Raja Galuh dipimpin oleh Prabu Cakraningrat. Nah, awalnya itu yang perwakilan Cirebon pasukannya dipimpin oleh Syekh Magelung. Tapi dalam suatu folklore disebutkan Nyimas Gandasari itu kalah sama pasukan Cakraningrat sampai dia itu terplanting, sampai duduknya itu kalau bahasa Cirebon itu delepok gitu. Nah, delepok itu yang dipercaya oleh masyarakat sebagai asal kata daerah Depok. Nah, pada saat dari daerah Depok itu dia tidak sanggup untuk menghadapi pasukan Prabu Cakraningrat, Raja Galuh itu, kemudian dia mundur. Pada saat mundur itu kemudian dia dinasehati oleh Mbah Kuwu Cirebon. Mbah Kuwu Cirebon ini Pangeran Cakrabuana, uaknya Sunan Gunung Jati. Nah, nasihat Mbah Kuwu ke Nyimas Gandasari ini, nasihatnya adalah kalau kamu ingin menang perang melawan Raja Galuh, maka kamu harus jadi seorang perempuan. Nah, maka dari saat itu daerah itu disebut Pecung. Pecung itu nasihat bapak kepada Kacung. Nah, nasihat bapak maring Kacung. Maksudnya adalah nasihat dari orang tua kepada seorang anak laki-laki. Kacung itu panggilan di Cirebon untuk anak laki-laki. Waktu zamannya masih enom, Melayu Nyimas Gandasari durung kawin, tekone sedengok mangok ang diarani sedengok. Tekone Pecung ketemu kan rebut Kacung. Di Dumpet Enang ini Bakiyak.
waktu masih nom Melayu ning Bejo. Lah wis mengkonon pirang abad maning wis kawin. Kan gedak-gedak mau ning Syekh Magelung Sakti. Gedak-gedak untuk kan sedengok mau kemangok. Kalau mentekan kacung ketemu karo buat kacung dumpet nang. Ning laki-laki ning mujud-mujud. Jadi ning daerah kene ku cuman nemenan kok sedelo. Cuman hanya setapak kang diarani tapakan. Yo. Ono. Sampai langkai ku karena sakit. Karena wis kawin beli nyatu. Sak Magelung Sakti ya penasaran. Yang pengen nih kita gelem nyatu mengko besok mau selangkah wong. Selangkah manusia. Ono. Jadi najan wis kawin gaen beli barang. Kang lanang ya pikiran, kang wadon pikiran, mati karena pikiran. Tapi sampai teko dikubur langkok kang duwe kuburan asli. Sebab harapan dikubur wis langkok ilang. Dengan dibelang pasti asli. Waktu semono berarti Nyimas Gandasariku arane pengene Gandasari. Gandasariku wong lanang ganda diduakna. Waktu zaman semono mbok perang abad pira ya? Galuh iku karo Cerbonan. Cerbonan ku diserang ning Galuh. Jadi sedurunge diserang ning Galuh, Cirebon nyerang dikit. Tapi karo ndi bae ku Galuh ku menang bae. Apa sih kenang wadon? Ampun. Gandasari ku dijaluki tulung. Oh, dorong diarani Nyimas Gandasari ku masih Gandasari. Barangnya ku dititip nang niki Gede Palimanan. Cuman dimut tadi kelelegen. Ampun. Yang Cirebon ngomong dasar bukto. Dititipi barang dileg. Beli bisa dadi maning. Dari wadon. Jadi satria wadon. Abad piro cerita ulunnya. Kini nerusaken anak putu. Tapi lho pengene sih nyaluku kang berkah barokah. Kanggo arak-arakan ku bisa perang-perangan, bisa mabok-mabokan. Kang penting kaya zaman pengen maning baik. Pengen niku. Tapi angel zaman sekian wis modern. Lamun didodok enang, dialog enang, mengko wong tua kang disalak enang. Jadi folklore yang Nyimas Gandasari ini yang versi ketiga yang mengatakan bahwa Nyimas Gandasari ini kelaminnya sebenarnya berbeda, yang tampilannya perempuan tapi kelaminnya laki-laki, ini mau tidak mau harus kita akui ada. Tapi yang penting bahwa ini ada. Nah, yang ada ini kemudian kita maknai. Kenapa ini ada? Kenapa ini muncul? Nah, misalkan kita hubungkan dengan fakta yang lain. Itu ada tari namanya tari Ronggeng Bugis di Cirebon itu. Nah, tari Ronggeng Bugis ini beda dari semua jenis tari yang ada di Cirebon, bahkan mungkin yang ada di Indonesia. Nah, tari ini, yang menari ini semuanya laki-laki. Dan saya pernah jadi penari Ronggeng Bugis. Nah, semuanya penarinya laki-laki, tapi penari ini kemudian didandani dengan dandanan perempuan. Nah, kalau saya tanya ke pencipta tari ini, Pak Handoyo, dia tuh sebenarnya ingin merekonstruksi pasukan Telik Sandi di zaman Sunan Gunung Jati. Dan ini dikonfirmasi kepada Pak Kartani waktu itu, oh iya, zaman Sunan Gunung Jati memang ada pasukan Telik Sandi, yang Telik Sandi itu mata-mata ke daerah kekerajaan yang lain dengan cara dia itu ngamennya itu sebagai penari, sebenarnya dia laki-laki tapi berdandan perempuan biar nggak dicurigai. Nah, itu pasukan Telik Sandi itu ada, dikatakan oleh Pak Kartani, kemudian direkonstruksi oleh Pak Handoyo dari Sanggar Pringgading. Telik Sandi ini menjadi sebuah tarian. Jadi tari Ronggeng Bugis ini menurut saya bukan tari yang dasarnya itu simbolik estetik, enggak, tapi tari ini secara khusus ingin merekonstruksi masa lalu.
cerita dari masa lalu. Jadi dia menyimpan ingatan dari masa lalu. Nah, adanya pasukan Telik Sandi ini, saya sering sebutnya ini sebagai laki-laki yang berpakaian perempuan. Kalau dalam istilah seksualitas ini namanya transvestit, bukan transgender. Nah, kalau di tengah masyarakat Cirebon zaman dulu itu ada pasukan elit Telik Sandi yang transvestit itu. Kemudian ada juga folklore tentang Nyimas Gandasari yang transgender itu. Sebenarnya seksualitas yang di luar prokreasi ini zaman dulu biasa aja, udah ada, dan masyarakat menerima itu zaman dulu ya. Penerimaan itu dari mana datangnya? Buktinya sampai hari ini kita masih bisa lihat Ronggen Bugis itu, masih bisa kita saksikan, dan kita happy-happy saja saat melihatnya. Tidak ada protes yang berlebihan. Begitupun sosok Nyimas Gandasari sampai hari ini diziarahi oleh orang dan dipercaya sebagai tokoh yang punya pengaruh besar untuk Cirebon. Dalam sejarah Cirebon dia dikenal menyebarkan Islam waktu menyerang Raja Galuh. Itu juga kan pengakuan, penerimaan, dan kita menganggap itu biasa saja. Gar katresnan tumiba ananging anggang amargi kedah jaya ing laga. Akimbang putri ingkang ayu lan wangi kembang setaman digaya. Wani gaman sekti ragalan semirat cahya kartika. Maglung sakti ora mundur, ora sadepa, ora satumbak sula. Nyimas Gandasari uga mboten gimir ngantos selendang sujana kumitir. Perang tanding palagan kabeh sinatria sumingkir, dipun pungkasi kadijayan maglung sakti Nyimas kuatir. Palagan puput seh maglung tandang jawara sakti. Nyimas Gandasari lumayu ing Gunung Jawi. Teteping kahanan ati Nyimas kinayane ora gimir marang Supata. Kanjeng Sinuwun Jati amangerteni yen Nyimas ora dinampi. Sunan Gunung Jati pinutus yen tadinali boten saking Gusti. Kaweruh ora dadi saking kersane lan kawasane Kang Mahasuci. Mungguhing Sunan Gunung Jati beci kana ora tumiba kahanan dadi sawiji. Nyimas lan Magelung ora nyawiji ing surya seminaring dunya. Panatep iki tumiba mangke ing alam sawusing mayapada. Para saudara, kula mriki nerasaken ziarah ning sesepuh para keluhur rawali Allah. Sampun kelalen ziarah kubur. Mugia nyuwun syafaat, nyuwun disyafaat. Monggo saudara sedaya mugia sing eling sing pada sering ziarah para wali Allah kang zaman dulu yang menyebarkan agama Islam. Masya Allah. Kula niki zaman bikin perkara enak-enak kayak aja mikir akan duniawi bae. Mangga salat kang bener, selawat sing akeh, istighfar sing akeh. Sapanira ingkang anduweni kasekten namuten kanuraga ora gumedhe kelawan ati ingkang jumawa. Kabeh pesti saking ingkang maha kuasa, syariat tarekat lan marifatipun kedah laksana.